Hai, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih kabarnya kalau boleh tahu hari ini? Alhamdulillah baik. Oh ya, aku senang kamu mau datang ke sini. Makasih ya udah datang. Ini kamu beneran rela kan, suka rela mau bercerita sama aku? Ya, saya di sini sukarela. Oke, kalau gitu kita bisa ngobrol-ngobrol santai dulu lah ya. Ya, Kalau boleh tahu apa nih yang mau kita obrolin? sebenarnya saya mau curhat tentang mimpi saya sih. Saya beberapa hari yang lalu tuh mimpi yang menurut saya aneh. Kenapa itu kamu kok bisa berpikir kalau mimpi itu aneh gitu, atau ada sesuatu? Sebenarnya nggak tahu ya. Saya kayak nggak begitu dekat sama orang yang ada di hubungan ini. Maksudnya kayak di mimpi saya ini. Jadi kayak kenapa tiba-tiba saya mimpiin dia, terus kayak mimpinya juga saya pikir aneh gitu. Kalau boleh tahu kamu tuh mimpiin seseorang ini tuh karena apa? Atau orang ini tuh pernah berbuat sesuatu sama kamu gitu yang bikin kamu memimpikan dia? Enggak sih sebenarnya. Kayak tiba-tiba aja mimpiin dia. Jadi menurutku aneh gitu. Kalau boleh tahu tuh mimpinya apa, tentang apa gitu? Jadi saya tuh punya teman kelas namanya Ine. Oke. Nah, dalam mimpi saya itu nggak tahu kenapa Ine tuh tiba-tiba kayak meninggal bunuh diri. Awal mulanya itu karena Ine kan anak HMP ya. Oh iya ya, terus Nah, dia kan pasti di HMP tuh kayak banyak kerjaan, banyak tuntutan dan sebagainya. Terus waktu dia masuk kelas, kebetulan kelasnya Bu Evi waktu itu. Nah, ini tuh bagian praktek konseling, kan ada kan mata kuliah dan pelajaran itu praktek konseling itu di depan kelas di depan anak-anak. Lah, itu tuh kayak ini tuh mempraktekkan hal yang salah, tapi malah ini tuh kayak dimarah-marahin gitu sama anak-anak, sama Bu Evi, kayak kamu tuh salah, kamu kan udah diajari beberapa kali, kenapa masih salah. Terus ini tuh jadi kayak mikir banget gitu loh, kayak tertekan gitu ya. ya? Ini kan udah dimarahin Bu Evi, terus dapat tugas dari HMP, terus belum lagi kelompokan kebetulan saat itu ini satu kelompok sama saya, jadi kayak tugas kelompoknya kan juga banyak, jadi kayak dia tuh dapat beban banyak gitu di pikirannya. Iya. Nah, kok bisa kamu, apa maksudnya di dalam mimpi itu kan dia lagi praktek terus salah kan prakteknya? Kalau boleh tahu itu prakteknya itu tentang mata kuliah apa atau gimana gitu? Kalau untuk mata kuliah sih mata kuliah psikodinamika ya, tapi kalau untuk detail metode apa atau teknik apa yang dipraktekkan saya kurang tahu. Nah, karena dia tertekan itu kan awalnya kan dia lagi praktek terus salah juga kan, dimarahin sama anak kelas, dimarahin sama Bu Evi juga, kayak kamu tuh udah apa, kayak ini tuh udah dipelajari, udah dipraktekin juga, kamu masih salah-salah gitu ya kan. Terus dia juga anak HMP termasuk organisasi juga. Nah, itu tuh kan dia kan termasuk terbebani juga. Nah, kok bisa dia tuh, kamu ngelihat dia mimpi bunuh diri itu di mana, kayak di kelas atau di kampus atau di kosnya atau gimana, atau ada kejadian di mana kamu mimpiin dia kan, kayak kamu lagi mau ke kosnya dia gitu atau gimana gitu? Kalau dalam mimpiku sih dia tuh meninggal kayak di kantin, tapi bukan kantin FIB. Jadi kayak saya masih asing dengan kantin itu, tapi itu kantin. Saya tuh awalnya nggak tahu pasti kenapa waktu ini bunuh dirinya. Cuman waktu saya ke kantin dan sama Nabila teman sekelas saya dan Wiam, itu kayak saya nyari Ine, kayak tanya ke mereka, Ine mana yang nggak pernah kelihatan. Terus sama Wiam saya dimarahin kayak ini nggak boleh bilang gitu. Terus Wiam tuh nunjuk salah satu tempat lah. Di situ tuh kayak ada tali gantung, itu kayak bekas bunuh dirinya Ine gitu. Terus Wiam tuh cerita ke saya kayak itu terus bunuh diri di sana, jadi itu udah meninggal. Terus saya yang dengar itu kayak shock karena Ine kan satu kelompok sama saya. Terus kayak Ine beberapa saat yang lalu itu kayak kerja kelompok sama saya juga, jadi kayak tiba-tiba dia bunuh diri itu kayak saya shock gitu. Kayak kamu tuh kayak gak menyangka bahwa Iya. dia bakal bunuh diri ya kan. Nah, kok bisa Wiam tahu itu, berarti kan dia dengar kejadian atau melihat sendiri? Kalau itu saya nggak tahu pasti ya, karena saya nggak tanya, karena saya lebih ke shock sih dengar Langsung itu shock juga. gitu Iya. ya? Oke. Nah, kamu tuh waktu bisa bilang mimpiin Ina meninggal itu, kamu berarti nggak lihat kejadiannya secara langsung kan di dalam mimpi itu? Kalau kejadian secara langsung nggak, cuman saya tuh waktu dibilangin ini meninggal, saya tuh punya bayangan kayak ini menggantung dirinya gitu. tapi sebelum dia menggantung dirinya tuh kayak melukai dirinya sendiri. Oh, Jadi kayak self harm gitu iya, ya? terus jadi kayak banyak darah gitu di bawahnya. Cuman emang mohon maaf meninggalnya itu karena gantung diri itu.
Jadi belum sampai putus tadinya. Belum. Oke, berarti meninggalnya karena gantung diri. Kamu berarti waktu dengar kayak gini tuh pertama pastinya shock ya? Nah itu pas kamu dengar di mimpi kan shock kan? Nah kalau waktu bangun tidurnya kamu habis mimpi ini tuh shock banget atau ada sesuatu yang kayak kamu langsung keringet dingin atau kamu langsung ngecek kayak nanya ini kamu gak apa-apa atau gimana gitu? Waktu bangun sih kebetulan setelah mimpi itu saya bangun tuh capek banget, kayak nggak tahu kenapa. Oh kayak berat gitu ya? Iya, kayak berat, capek. Terus saya ngecek HP, maksudnya yang nggak tanya keadaan ini, cuma ngecek HP. Terus saya curhat ke teman saya kayak kenapa kok tiba-tiba mimpi kayak gini, ini meninggal gini 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 gitu. Berarti pertama kali waktu kamu bangun dari mimpi itu kamu merasa badan itu capek berat gitu ya? Ya kayak kan kita kan apa ya waktu tidur itu otak kita kan masih bekerja ya. Terus kalau kita mimpi itu kan kayak bunga tidur. Cuman kalau bunga tidur pun kalau mimpinya kayak gitu kan juga berat kan. Alam bawah sadar kita tuh buat ngingetin kita buat tetap sadar gitu ya. Tapi kalau dari yang aku baca-baca ya tapi tergantung sih, ada jurnal dari psikolog, Primbon Jawa dan lain-lain. Itu tuh kalau dari Primbon Jawa sendiri, kalau kita mimpiin teman kita yang meninggal karena bunuh diri atau pokoknya kayak yang intinya kayak dia berpulang gitu ke rumah Tuhan, itu katanya itu panjang umur, sehat selalu gitu. Nah tapi kalau kita mimpiin teman kita yang awalnya sakit, kita bermimpiin dia sembuh, itu dia berpulang gitu. Atau kamu ada something problem nggak sama Ina beberapa hari sebelum kamu mimpiin itu, atau ada sesuatu yang bikin kamu cemas gitu dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sesuatu sama ini sih nggak ada, makanya itu saya kayak heran banget dan merasa ini aneh karena saya nggak begitu dekat sama Inu, terus sama Inu juga nggak ada problem Masalah, apa-apa. Jadi kayak kenapa tiba-tiba saya mimpi ini dan mimpinya tuh kayak mengenaskan, Inu meninggal secara bunuh diri gitu. Ya itu kalau dari yang aku pahami ya, kamu cerita gini tuh emang awalnya kita tuh kan kaget, shock, terus kayak aku nih gak deket juga, terus kenapa aku mimpiin dia gitu ya kan. Mungkin apa ya, pas kamu mimpiin dia itu dia lagi ada masalah atau apa gitu ya kan, tapi anak-anak nggak tahu dan kalian tuh kayak punya ikatan batin tersendiri gitu ya, emang nggak harus teman dekat sih biasanya. Nah tapi tuh dari situ juga berarti kamu nggak langsung menanyakan keadaan ke ini? Enggak, saya lebih ke kayak ngecek grup kelas. Karena kalau misalnya ada apa-apa kan pasti diinfo ke grup kelas. Jadi saya ngecek grup kelas aja, tapi kalau untuk memastikan ini secara pribadi itu enggak. Berarti belum terjawabkan ya kan, karena kan kamu nggak menanyakan langsung. Tapi kalau selama kamu melihat sama Ina itu, kamu melihat ini tuh nggak apa-apa atau gimana gitu? Beberapa akhir ini saya lihat ini baik-baik aja, kayak ya biasa seperti biasanya gitu, nggak ada hal yang aneh gitu. Makanya saya lebih heran kenapa saya mimpi ini seperti itu gitu. Saya juga apa ya, kayak kalau dari mistis juga kan, dari Primbon Jawa orang-orang zaman dulu bilang itu kan kalau bukan secara penelitian ya, secara yang kita tahu itu biasanya itu kita memang apa ya, kayak dikasih lihat sesuatu tapi itu nggak sering, kayak beberapa kali gitu. Kayak mungkin dia bisa saja minta tolong ke kamu tapi kamu nggak tahu sinyalnya itu apa, artinya apa gitu ya kan. Kayak dia tuh kayak dalam masalah atau lagi dalam kesulitan gitu, tapi kayak dia bingung mau minta tolong siapa. Terus apalagi kalian kan teman kelas kan, meskipun nggak dekat mungkin kalian pernah ngobrol sesuatu atau apa gitu, jadi kalian tuh kayak dia mikir mungkin ada sesuatu teman kelas yang bisa aku mintain tolong gitu, jadi lewat alam bawah sadar itu pekerjaannya. Ya mungkin bisa seperti itu, tapi apa yang saya tangkap sampai saat ini itu saya masih belum paham kenapa saya dimimpikan ini seperti itu. Jadi kayak kesannya saya tuh masih overthinking gitu loh, bakal kejadian apa ke depannya, terus kayak ada tanda-tanda apa kok saya sampai dimimpi seperti itu. Iya sih pastinya kan, kalau kita dimimpi kayak gitu pasti kita mikir apa nih, ada apa, tanda-tanda apa nih dari temanku ini kok tiba-tiba gini, atau enggak di dalam hidupku nanti ada apa nih gitu ya kan, ke depannya atau beberapa hari kemudian. Tapi kalau
misalnya dari aku sendiri itu kamu lebih baik menanyakan langsung keadaannya ke Ina kayak "Ina, kamu nggak apa-apa kak, ada masalah kak, kalau ada masalah cerita aja gitu biar terjawab juga mimpi-mimpimu gitu atau mungkin kamu bisa apa ya melihat ke dalam kehidupanmu sehari-hari ada nggak yang apa ya kejadian sesuatu yang biasanya nggak ada terjadi di hidupmu tiba-tiba terjadi gitu kan terus kamu bisa juga kayak berpikiran positif afirmasi juga terus jangan lupa kalau misalnya kan kita kan umat beragama juga ya kan kita berdoa gitu bisa kayak gitu jadi afirmasi yang baik-baik sama memastikan bahwa teman kita ini nggak ada apa-apa atau nggak bisa sekeliling juga kita tanyain biar benar-benar apa yang kita pikirkan bukan hanya tentang ini tapi tentang diri kita juga tentang orang lain juga gitu. Ya mungkin itu bisa saya coba terapkan mungkin ya habis ini mungkin saya bisa menghubungi Ine menanyai ada apa sama dia ada yang bisa dibantu nggak gitu supaya saya bisa Lebih merasa tenang. terjawab juga rasa permasalahan saya ini. Lebih tenang juga ya kan biar nggak overthinking gitu tuh kalau kamu misalnya overthinking itu tiap hari atau tiap malam sebelum tidur. Kalau overthinking yang general maksudnya Iya. semua kalau overthinking semua sih sebenarnya sebelum tidur tuh pasti mikir kayak Iya sih. kayak misal kita udah naruh HP udah siap-siap mau tidur tapi belum tidur pasti kan mikir kan ke depannya bakal gimana atau mikir ke masa lalu kenapa saya di masa lalu tuh gini itu pasti ya overthinking seperti itu Iya, tapi benar. kalau overthinking yang overthinking banget sih enggak sih saya. Iya benar sih. Biasanya kalau kita nggak bisa tidur pasti kayak kepikiran kejadian beberapa hari lalu atau mimpi. Kamu biasanya kalau misalnya mimpi kayak gitu atau nggak misalnya mimpi lain deh yang kayak serem atau sedih gitu. Kamu tuh langsung kepikiran besoknya lagi sampai beberapa hari kemudian atau gimana gitu. Sebenarnya saya bukan orang yang pemikir mimpi jadi kayak kalau misal saya mimpi mungkin bangun tidur saya inget saya kok tadi mimpi begitu gini tapi nanti sudah lupa tapi nggak tahu kalau yang ini tuh kayak karena mungkin orangnya ada di sekitar saya deket. Kayak ketemu setiap hari juga ya. Iya jadi kayak lebih mikir aja kalau yang ini tuh. Iya sih benar. Kalau ya dari aku sendiri ya menanyakan keadaannya ke ini sih sama mencoba kayak afirmasi yang positif positif aja biar kita itu juga bisa menjalankan kehidupan dengan baik biar gak terganggu juga apalagi kamu lagi kuliah ya kan ya benar apalagi habis ini kan pastinya kamu nanti ada kesibukan lain nggak mungkin kamu overthinking terus jadi nanti daripada berantakan juga aku mau nanya habis cerita gini kamu merasa lebih jauh lebih tenang atau masih ada keraguan sedikit gitu buat memastikan sesuatu aja. Kalau setelah cerita ini sih pastinya udah lebih tenang ya tapi ya masih ada ragu karena kan belum memastikan email gimana jadi tapi overall sudah tenang udah lebih lega lah istilahnya karena sudah berbagi cerita. Oh betul kamu kesini tadi pengen apa habis dari mana gitu kok kamu mau bersedia cerita sama aku berbagi gitu. Kebetulan tadi aku ada kerja kelompok jadi sekalian aja konseling ini. Oh makanya udah kamu udah makan belum ini udah sore Udah makan sih tadi pagi kalau yang siang atau sore belum. kenapa nggak makan tadi sebelum kesini Nanti aja belum terlalu lapar soalnya. kamu tadi waktu sarapan itu kamu masak sendiri atau beli kalau boleh tahu Kebetulan masak sendiri tadi. masak apa Karena saya kemarin habis belanja jadi saya masak sayur asem tadi. wah enak itu pastinya kan nah kamu habis ini masih ada kegiatan lain atau ada acara atau mau menugas di rumah gitu Kalau habis ini sih mungkin mau kerja kelompok sebentar lagi sama nugas nanti waktu udah di kos. kamu sibuk nggak kira-kira ini Akhir-akhir ini sih sibuk banget karena kan ini kan udah hampir pekan UAS jadi kayak tugas-tugasnya tuh dikebut sebelum UAS udah selesai dan banyak nih tugasnya jadi kayak yang ngelembur tugasnya terus gitu. iya pasti capek ya apalagi overthinking tadi itu kayak apa ya kayak aku juga pernah ngerasain kayak gitu kan ya kan kayak overthinking sesuatu terus habis itu tugas banyak jadinya berantakan gak sih Iya. kalau kamu gitu berantakan biasanya gitu kamu natanya gimana atau kayak kamu misalnya menenangkan diri 1 jam 2 jam barangkali Kalau saya sih kalau saya udah mulai jenuh atau sudah bingung itu kadang saya scroll aja sih maksudnya kayak
saya kan nggak punya banyak hal yang untuk bisa dilakukan, jadi kayak hiburan saya di kos itu ya cuma scroll Instagram atau TikTok, terus kayak nyari hal-hal yang lucu biar bisa membangkitkan mood gitu. Nanti kalau udah moodnya baik baru lanjut kerjain. Bagus bagus. Oh iya, kamu kayak gitu tuh misalnya nggak ada keinginan buat keluar sama teman atau jalan-jalan keliling gitu? Kalau keluar sama teman sih ada sih, karena kadang biasanya malam-malam kalau males masak gitu kayak janjian, ayo cari makan, bisa ini nyari makan bareng, terus setelah nyari makan ngobrol-ngobrol dulu gitu. Ah, oke oke. Oh iya, kamu habis ini mau nugas ya? Iya. Nah, oke kalau gitu makasih ya udah berbagi cerita untuk hari ini. Makasih juga. Kalau misalnya ada salah kata atau apa ya kata-kata atau perbuatanku yang salah tolong dimaafkan ya. Makasih. Makasih. Makasih.